Selalu ada gairah yang baru di dalam Kristus ya. Kita itu saudara, ingatlah bahwa kita sudah dipindahkan saudara. Itu yang sangat menarik sebenarnya di dalam kehidupan ini. Kita dipindahkan dari kegelapan, dari kehidupan kita yang lama kepada satu pengharapan yang baru. Saudara bisa renungkan kata-kata itu. Kita dibawa dari kehidupan kita yang lama, apapun itu, apapun sebutkan saja, ya, dari kehidupan kita yang lama kepada satu pengharapan yang baru. Wow, pengharapan yang baru. Dan saudara tahu nggak bahwa Yesus itu lebih besar daripada pengharapan yang baru itu. Ya, jadi saudara, kita dipanggil dari kehidupan kita yang lama. Apa saja itu? Dari gaya hidup kita, dari cara hidup kita, dari kesuraman hidup kita, dari hidup kita yang juga kita nikmati, dari hidup kita yang di dalamnya kita asik dengan dunia. Saudara pernah asik dengan dunia? Saya pernah. Dari kehidupan kita yang asik dengan dunia, saudara. Sampai Tuhan itu, waduh, cemburu, saudara. Cemburu. Jadi kehidupan kita yang asik dengan dunia, kita diangkat, dipindahkan saudara dari situ saudara ya. Kenapa bisa ya? Karena kita terbelenggu di sana saudara. Kita terbelenggu di sana, kita diikat saudara. Lebih dalam lagi saudara ya. Kita di situ terbius di dalamnya, kita tercandu di dalamnya, kita ada di dalam yang namanya kita terlena di dalamnya saudara. Jadi asik saudara di dalamnya. Tetapi ketika Kristus menemukan kita, ya saya ulangi, ketika Allah menemukan kita saudara, ketika Allah menemukan kita, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Dialah yang membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Dia yang membawa kita masuk ke dalam kerajaannya. Karena Roma 3 katakan tidak seorang pun berakal budi, tidak seorang pun mencari Allah saudara. Ingat kata-kata ini saudara. Bahwa ini sungguh-sungguh harus kita sadari mendalam. Ya, di dalam kesadaran yang penuh. Supaya dari kesadaran yang penuh itu kita juga ikut di dalam kebangkitan yang memiliki kekuatan. Kebangkitan yang memiliki kekuatan saudara. Ya, percaya bahwa setiap kebenaran firman itu adalah sesuatu yang membimbing, menuntun, membawa kita kepada kemerdekaan yang sejati. Saudara pasti, saudara dan saya terus bergumul bukan? Di dalam yang namanya menemukan kemerdekaan yang sejati. Pasti, setiap orang ada di dalam perlombaan itu. Kita dipanggil saudara, diangkat saudara, dari our empty life, itu terjemahan salah satunya ya. Maksudnya adalah dari satu kehidupan yang kosong saudara. Kosong, tidak bernilai. Ya, di hadapan tahta Allah. Kita diangkat kepada satu kehidupan yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan, ada pengharapan di dalamnya saudara. Dan saudara, malam hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu lebih besar daripada pengharapan itu, di mana saudara sudah dilabuhkan, di mana saya dan saudara sudah dimasukkan. Dia lebih besar daripada itu, lebih besar daripada itu. Bayangkanlah saudara. Jadi bagaimana tidak saudara, kita memperkarakan, menghitung dengan apa? Dengan seksama, saudara. Ya, Injil mengatakan bahwa bagaimana atau tidak tahukah kamu ya bahwa setiap orang yang mau membangun rumah dia harus duduk terlebih dahulu untuk menghitung biayanya. Atau tidak tahukah kamu kalau seorang raja mau pergi berperang tidak menghitung dulu kekuatan daripada pasukannya. Jangan-jangan
Dia tidak bisa menang, saudara. Nah, di dalam kehidupan saya dan saudara, setelah kita dipindahkan kepada pengharapan ini, kita harus berhitung, saudara. Pengharapan ini adalah satu kesempatan di dalam hidup saya dan saudara. Dan tiap hari kita di dalamnya. Setiap hari. Ya, punya model masing-masing, bukan? Punya model masing-masing. Ada yang punya opportunity, kesempatan yang cukup luas. Ada yang mungkin bagus banget gitu ya. Ada juga yang mungkin dalam waktu yang lama, ada yang cepat datangnya, macam-macam, dinamikanya beragam. Sangat beragam. Tetapi saudara tahukah bahwa bagaimana kita memperkarakan setiap kesempatan itu, yaitu pengharapan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Penting dalam arti apa? Bernilai enggak? Bernilai enggak? Nah, malam hari ini saudara ya, kita dibawa ke dalam satu tema. Carilah wajah Tuhan. Carilah wajahku. Tuhan berkata, carilah wajahku. Carilah wajahku. Jadi perkara apa di dalam kesempatan itu yang sangat penting, saudara? Artinya yang sangat bernilai. Carilah wajah Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Kalau saudara mencari wajah Tuhan, saudara bisa urutkan banyak hal yang saudara bisa lihat, saudara bisa rasakan, saudara bisa alami, saudara bisa tenggelam di dalamnya. Banyak hal. Allah itu kaya. Kerajaannya itu penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Dan di dalamnya mujizat-mujizat itu terjadi. Di dalamnya kedahsyatan hidup itu dinyatakan, saudara. Jadi di dalam pengharapan itu, yaitu kesempatan di dalam hidup kita masing-masing ini, setelah kita diangkat, saudara, dan ditenggelamkan di dalam kerajaannya, hanya satu hal yang penting, carilah wajah Tuhan. Ketika saudara membuat teks lain, cari wajah Tuhan, maka di dalamnya banyak meaningful things, ya, banyak hal-hal yang bermakna, yang penuh makna, banyak hal-hal yang penuh dengan makna, saudara. Nah, malam hari ini mari kita siapkan hati kita. Hambanya Pak Stefanus Liwijaya akan memberikan kita jamuan roti surgawi, ya, mengenai carilah wajah Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah dibawa dari kehidupan kita yang kosong, yang sia-sia, kepada satu pengharapan di mana ada kesempatan untuk memperkarakan hidup kita. Di dalamnya kita akan menemukan perjalanan kemenangan, perjalanan mujizat. Hidupmu menggenapi firman-Nya. Dan itulah tanda kebesaran Tuhan Elohim, El Adonai, di dalam El Shaddai, Adonai, di dalam kehidupan saya dan saudara. Arahkan hatimu. Mari bawa seluruh kerinduan, seluruh kehausanmu kepada Tuhan. Karena ingat, barang siapa yang haus, mereka akan dipuaskan. Malam hari ini, ketika engkau ada di dalam keadaan yang di tanah yang gersang, di tengah padang gurun yang kering, atau di tengah lembah dalam, percaya, ketika engkau datang kepada sang sumber mata air itu, engkau tidak akan haus lagi. Engkau akan diberi minum, dan engkau tidak akan haus lagi. Bahkan dari dalam hatimu akan memancar mata air. Mata air. Sehingga engkau tidak akan pernah haus lagi.